Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosani Sinta dengan NIM D1B021040, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari kuliah umum agama pada tanggal 4 September 2021 atau biasa disebut dengan Tutor PAI dan GNRM Universitas Jambi 2021. Kegiatan ini mengambil tema yaitu wawasan keagamaan yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil alamin. Kegiatan ini diisi dengan pemateri yaitu Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh. Materi ini mengambil tema wawasan keagamaan dan kebangsaan kaum muda yang moderat. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pertama yaitu prinsip moderasi keseimbangan. Di dalam hal ini terdapat harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan. Ajaran Islam sebagai tuntutan yang bersifat universal, memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur, seperti kemerdekaan atau biasa disebut dengan al-huriyah, kemudian persamaan atau biasa disebut dengan al-musawah, serta keadilan itu biasa disebut al-adalah atau al-qis, dan terakhir yaitu kedamaian yang biasa disebut al-slim. Adapun nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebaikan dapat diterima sebagai nilai universal Islam, karena Islam menganggap setiap kebaikan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan dapat diterima sebagai sebuah kebajikan. Kemudian ada pula nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mendatangkan kerusakan atau mafsadat bagi kehidupan harus ditolak. Selain harmonisasi kerangka berpikir keagamaan, ada pula taswiyat al-manhaj atau biasa disebut sebagai penyamaan pola berpikir dalam masalah-masalah keagamaan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam yang merupakan suatu yang wajar sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Sikap yang merasa hanya pendapatnya saja yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat orang lain itu merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi atau biasa disebut dengan al-tasamuh. Dan sikap tersebut merupakan ananiyah atau biasa disebut sebagai egoisme, dan as-sabiyah hizbiyah itu biasa disebut sebagai fanatisme kelompok yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan atau biasa disebut dengan al-adawah, pertentangan atau al-tanazu, serta perpecahan atau al-insyikak. Di dalam hal ini, dimungkinkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tidak harus diartikan sebagai kebebasan tanpa batas atau dalam bahasa Arab disebut dengan bila hudud wa bila dilawabid. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ihtilaf atau wilayah perbedaan. Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ihtilaf itu tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pastinya, atau disebut dalam bahasa Arab yaitu maklum min al-din bil al-darurah. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam majal al-ihtilaf ini, sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan. Ada baiknya kita mengetahui apa itu majal al-ihtilaf. Majal al-ihtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ma'ana alaihi wa ashabihi, yaitu paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang luas. Perubahan harus menuju ke arah yang lebih baik. Setelah dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Hakim, kita sebagai muslim, kita dapat adaptif terhadap perubahan karena hakikatnya perubahan itu
sebagai sunatullah. Perubahan ini dengan akal budi dan peradaban yang kita ikhtiarkan bisa mengarahkan kita apakah perubahan ini menuju ke lebih baik atau perubahan ini mengarah ke lebih buruk. Adapun beberapa tokoh inovator muslim yang ada pada era keemasan, salah satunya yaitu Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Hayyan, kemudian ada Al-Khawarizmi, serta Ibnu Khaldun. Ada 3 prinsip perubahan, yaitu yang pertama, mempertahankan nilai-nilai yang lebih baik. Yang kedua, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Yang ketiga, melakukan penemuan atau inovasi menuju kondisi yang lebih baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi resum yang telah saya lakukan pada tanggal 4 September 2021 kemarin. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian hasil resum ini, saya mohon maaf dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.